Hai semuanya, nyanyian cinta yang diajarkan oleh Musa untuk dinyanyikan orang-orang Israel secara turun-temurun sebenarnya adalah nyanyian pemulihan. Ingat apa yang melatar belakangi perintah untuk menyanyikan nyanyian ini. Tuhan berkata kepada Musa bahwa setelah Musa mati, setelah bangsa itu memiliki tanah perjanjian dan mereka menjadi makmur sangat kaya, mereka akan memberontak melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan berzina dengan menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka. Meskipun mereka dinasehati, ditegur berulang kali, mereka akan memberontak melawan Tuhan. Sampai akhirnya kerajaan mereka diruntuhkan dan mereka dibuang sebagai budak di negeri orang lain. Siapakah yang akan menerima pemahaman penuh ketika nyanyian ini diucapkan? Ya orang-orang yang dibuang di perbudakan itu. Coba bayangkan, ratusan tahun setelah nyanyian ini diajarkan. Ini adalah pada zaman ketika orang-orang Israel ada di pembuangan. Di depan Imam Ezra, di depan Nehemia, di depan Zerubabel, mereka tertunduk lesu seperti tanaman yang kering, hampir mati, gak punya harapan untuk hidup. Dan ketika mereka ada di hadapan para imam, di hadapan hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, mereka menyadari bahwa semua yang diucapkan Musa terjadi persis dengan yang mereka alami. Tepat semuanya terjadi. Dan pada waktu itu, bayangkan hati mereka dipenuhi dengan rasa bersalah, perasaan kotor, perasaan berdosa, sudah berkhianat memberontak melawan Tuhan. Dan ketika mereka menyanyikan nyanyian ini, mereka jadi sadar, ternyata bangsa itu sudah memberontak melawan Tuhan. Tidak tahu berterima kasih, tidak bisa melihat tangan Tuhan dalam hidup mereka, nggak tahu menghormati Tuhan. Mereka sudah bersikap kurang ajar terhadap Tuhan. Dalam keadaan putus asa, perasaan bersalah, perasaan kering seperti ini. Ulangan pasal 32 ayat 2. Bagian awal nyanyian ini dikatakan begini. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Lagu ini dinyanyikan bukan hanya untuk menegur mereka saja, tetapi lagu ini juga untuk memulihkan pengharapan mereka. Bahwa Tuhan yang mendidik mereka, yang mendisiplin mereka, yang menghukum mereka, Tuhan pula yang akan menyembuhkan dan memulihkan mereka di tengah-tengah kesulitan. Lagu ini memberi pengharapan kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan ratusan tahun setelah zaman Musa. Bahwa ada pengampunan Tuhan, ada pengharapan. Tuhan berjanji ketika mereka bertobat, mereka akan dipulihkan, dibawa kembali memiliki negeri itu sebagai milik pusaka mereka. Orang-orang yang sedang haus memerlukan pengharapan, memerlukan air ini tadi. Ketika menyanyikan lagu ini, mereka akan lihat cinta Tuhan yang begitu besar. Tuhan ingin memulihkan mereka ketika Tuhan menegur mereka. Saudara sekalian, kita lihat betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita semua. Ketika Tuhan mengingatkan kita akan 1-2 kesalahan yang kita lakukan, Tuhan gak pernah berniat untuk menyiksa kita dengan rasa bersalah. Yang Tuhan mau adalah kita bertobat sungguh-sungguh dan kita tahu betapa panjang dan lebarnya dan besarnya kasih Tuhan yang tidak ada tepinya. Sangat besar buat kita. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam situasi rasa bersalah, kita melakukan 1-2 hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, ketahuilah, Allah punya maksud mengampuni dan memulihkan kita, menuntun kita hidup dalam jalan Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Itulah tujuan Tuhan buat kita. Jadi jangan biarkan diri kita terus diperbudak dan disiksa rasa bersalah. Alkitab mengatakan, meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan diubah seputih bulu domba menjadi seputih bulu domba. Apa artinya? Dosa kita yang banyak dibuang oleh Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita dan memulihkan hidup kita dan bahkan memberkati kita dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Ingat, renungkan, hargai kasih Tuhan yang luar biasa yang memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati.